Di channel ini gue bantu kalian bahas cerita yang belum sempat kalian baca, tapi tetap kalian harus baca di situs legalnya ya. Jangan lupa subscribe dan juga nyalain notifikasinya biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Oke. Halo pemirsa, sebelumnya gue mau minta maaf dulu karena kayaknya gue harus ngurangin jumlah video yang tayang setiap minggunya. Yang biasanya gue upload 3 video setiap minggunya, mulai minggu ini gue cuma akan ngupload 2 video setiap minggunya. Karena puji Tuhan gue naik jabatan di kerjaan real life gue. Dan ternyata ini cukup banyak menyita waktu. Sehingga gue harus sedikit menekan hobi saat ini, yaitu nge-YouTube. Dan semoga pas nanti seandainya gue udah nemu ritme kerjanya gimana, gue bisa upload 3 video setiap minggunya. Semoga. Anyway, di chapter ini kita akan ngelihat kecantikan Layla merekah dengan sangat indah, tapi ternyata ini semua itu ada campur tangannya dari Matias, dan ini tuh serem banget. Penjelasan kenapa warnanya hitam putih, screenshotnya dikit banget, atau kok screenshotnya kayak dari chapter-chapter yang lain, penjelasannya ada di video pojok kanan atas. Oke, di chapter kemarin, Paman Bill sama Mona mencoba untuk mempersiapkan Layla yang akan diundang ke pestanya Claudine dengan mempersiapkan banyak barang-barang bagus buat Layla. Nah, di Manhwa Cry or Better Yet Back chapter 27 sampai chapter 28, Hansen yang merupakan pelayan pribadi dari Matias ngasih info ke tuan mudanya kalau dia tuh udah beres melakukan tugas-tugas yang diberikan oleh Matias. Sebelumnya, Matias udah dikasih info duluan sama ibunya kalau Claudine itu bakalan ngundang Layla ke pesta pribadi yang sudah dia gagas. Matias apal banget sama perangai dari calon tunangannya ini. Kalau tujuan dari Claudine ngundang Layla itu cuma buat jadi samsak buliannya si Claudine doang. Claudine ini orangnya emang haus banget validasi dan dia tuh pengen dipandang punya hati sebersinar emas dan sebaik ibu peri. Jadi dia ngundang Layla biar orang-orang tuh mikirnya kalau Claudine itu nggak milih-milih dalam berteman. Bahkan dia tuh bisa aja berteman sama orang yang kelasnya tuh rendah seperti Layla. Maka dari itu, Matias nggak pengen kalau Layla ini jadi bulan-bulanannya Claudine sehingga dia tuh membelikan banyak banget benda-benda mewah dan dia tuh memerintahkan Hazen buat membeli barang-barang tersebut yang kemudian nantinya akan dikirim ke rumahnya si Layla. Nah, kalau kalian lupa, Bill kan sempat minta bantuan ke Tante Mona buat beli pakaian dan barang-barang yang akan dipakai oleh Layla ke pestanya si Claudine. Nah, di sini Matias itu ngeganti barang-barang yang udah dibeli sama Mona dengan barang-barang yang sudah dia beli. Which mean harganya tuh pasti lebih mahal dan kualitasnya pasti nggak kaleng-kaleng. Alasan Matias melakukan semua ini dan menghambur-hamburkan uangnya bukan karena dia tuh kasihan atau peduli sama Layla, tapi dia tuh melakukan hal ini karena dia nggak pengen mainan punyanya ini dimainin sama orang lain. Jadi dia tuh nggak mau kalau Layla ini jadi mainannya si Claudine. Emang dasar pasangan sakit jiwa. Di sisi lain, Bill sama Layla kaget banget ketika mereka tuh mendapatkan banyak banget barang-barang mewah yang datang ke rumah mereka yang sederhana ini. Bill masih nggak percaya kalau uang yang diberikan kepada Mona ternyata bisa menghasilkan barang-barang super mewah ini, terutama kalung permata berwarna zamrud yang sangat mirip dengan warna mata dari Layla. Dia emang orang miskin, tapi dia tahu banget kalau barang-barang yang nyampe ke rumahnya ini punya kualitas yang nggak main-main. Sebenarnya, dia sempat curiga dengan barang-barang yang nyampe di rumah dia, tapi Bill ini mencoba untuk menepis hal tersebut dan yakin kalau kemungkinan Mona ini emang pinter aja nyari barang-barang kualitas yang KW super. Ngelihat barang-barang super mewah itu, Layla menolak pemberian dari pamannya ini dengan alasan dia nggak enak nerima barang-barang mewah dari pamannya. Tapi Bill kekeh banget bilang ke Layla kalau dia tuh harus menerima semua kebaikan ini karena ini tuh adalah bentuk kepedulian Bill kepada keponakannya. Dan dia tuh minta Layla buat nggak perlu memasang tembok terlalu tinggi karena mereka tuh juga masih satu keluarga. Bahkan di sini Bill tuh sampai bilang kalau seandainya Layla masih kekeh nolak pemberiannya, dia tuh nggak akan mau ngeliat wajah Layla lagi. Dan perkataan ini adalah hal yang paling ditakutkan oleh Layla. Saking emosinya, Bill akhirnya keluar rumah karena dia tuh ngerasa bersalah banget udah ngomong sekasar itu sama Layla. Tapi di saat yang sama, Bill itu ngerasa gedeg banget sama kelakuannya Layla yang sering sungkan-sungkan ke Bill. Padahal selama ini Bill itu pengen membanjiri keponakannya ini dengan kasih sayang yang dia berikan.
Di tengah rasa bersalahnya sambil ngelamun di luar rumah, ternyata Kylie ini nyusulin Layla buat datang ke acara pestanya Claudine. Setelah persiapan yang enggak terlalu lama, Layla akhirnya keluar juga dengan pakaian sederhana namun tampak sangat anggun di tubuh Layla. Yang sebenarnya barang-barang itu pemberian dari Matias. Kecantikan dari Layla ini semakin paripurna dan sempurna dengan kalung zamrud yang melekat indah di lehernya. Sampai-sampai Bill dan Kylie ini terpesona dengan gadis yang biasanya tampil sangat sederhana itu. Sekarang, Layla akan datang ke pestanya Claudine dengan ditemani oleh Kylie yang juga tampak sangat dewasa. I mean, mereka berdua ini sebenarnya cocok banget, kayak sangat serasih gitu loh. Tapi udahlah. Layla sebenarnya gugup banget dan ngerasa kalau pakaian yang dia pakai sekarang itu agak nggak cocok di badannya. Tapi Kylie meyakinkan Layla kalau sekarang dia itu super cantik banget. Kylie meminta Layla buat percaya aja sama dia dan meminta Layla buat ngikutin ke mana aja Kylie nantinya pergi. Pas mereka udah sampai di pesta, Matias tahu kalau Layla ini udah datang dan menggunakan barang-barang yang secara rahasia sudah dibeli olehnya. Bagi Matias, semua hal yang dikenakan oleh Layla memang tampak sangat sederhana. Namun, semua kesederhanaan ini berhasil membuat kecantikan dari Layla semakin bersinar. Alasan Matias membeli kalung berwarna zamrud yang dia lihat di toko karena dia tuh teringat sama warna mata dari Layla yang keijoan. Zamrud itu ijo ya teman-teman. Tiba-tiba secara nggak sadar, Layla menyadari kalau dia lagi diliatin sama si Matias dan dia tuh langsung ngebuang mukanya karena dia tuh emang masih nggak nyaman sama Matias. Selama pesta, Matias emang ngobrol sama tamu-tamu penting yang dia temui, tapi semua indranya hanya terfokus kepada satu orang, yaitu Layla. Masa-masa di mana Layla dibully oleh Claudine dimulai. Di sini Claudine itu nggak ngebully Layla secara fisik kayak mukul atau ngejambak atau gimana gitu ya. Tapi cara Claudine ngebully si Layla itu dengan cara nge-framing kalau Layla itu punya hutang budi sama dia. Claudine cerita ke teman-temannya kalau Layla ini adalah anak yatim piatu yang diizinkan oleh keluarga Herat buat tinggal di sekitar sini dan sekarang Claudine itu temenan sama si Layla meskipun dia tahu kalau Layla itu cuma anak angkat dari tukang kebun di rumah keluarga Herat. Selain itu, Claudine juga cerita kalau Layla itu anaknya gigih banget dan dia tuh lagi belajar untuk persiapan menjadi guru suatu saat nanti. Meskipun hidup Layla ini serba sulit. Semua orang salut dengan perjuangan dari Layla, tapi mereka tuh lebih fokus ke Claudine yang disebut sebagai seorang dermawan. Layla benar cuma diem doang di sana karena dia tuh sudah sangat terlatih menjadi samsak dari Claudine. Ketenangan dari Layla akhirnya pecah ketika Matias nyamperin Claudine dan Claudine memperkenalkan Layla kepada calon tunangannya ini. Claudine menyadari perubahan sikap dari Layla yang biasanya tuh tenang setenang air dan sekarang dia tuh kelihatan gugup banget ketika harus berhadapan dengan Matias. Sebenarnya, Claudine juga udah curiga sama semua pakaian dan perhiasan yang saat ini menempel di tubuhnya Layla. Karena dia yakin gak mungkin keluarga petani macam Layla bisa beli barang-barang semewah ini. Claudine mulai curiga kalau semua benda-benda ini dibelikan oleh Matias secara diam-diam. Karena sebelumnya ibu dari Claudine itu bilang kalau Matias itu kelihatannya punya ketertarikan sama si Layla. Tapi semua kecurigaan ini tiba-tiba bubar ketika Layla dijemput sama si Kylie yang saat ini menjadi pasangan pesta dari Layla. Jadi kemungkinan si Claudine itu mikirnya kalau si Kylie adalah orang yang membelikan perhiasan dan pakaian yang dipakai oleh Layla. Setelah dibawa dari nerakanya Claudine oleh Kylie, Layla ngerasa lega banget dan bilang thank you ke sahabatnya yang udah ngejemput dia tepat waktu. Kylie justru marah kepada Layla karena Layla ini kelihatan sama sekali nggak melakukan perlawanan setelah dipojokin sama Claudine sebegitu parahnya. Tapi Layla bilang kalau semua yang dikatakan oleh Claudine itu emang bener dan dia ngerasa kalau nggak ada gunanya untuk melakukan perlawanan kepada orang yang kastanya lebih tinggi dari dia. Jadi di sini tuh Layla beneran semawas diri itu dan gak pengen neko-neko karena dia tahu posisinya gimana. Tapi Kylie itu beneran gak habis pikir sama jalan berpikir dari sahabatnya ini. Gak lama, ibu dari Kylie akhirnya nyusulin anaknya karena dia harus ketemu sama Nyonya Herard. Tapi Kylie ini masih pengen banget ngobrol sama Layla karena sekarang dia adalah pasangan dari pestanya. Layla bilang kalau Kylie ini mesti nurut sama ibunya dan pergi untuk bertemu dengan Nyonya Herard.
Dan dia bilang kalau dia tuh akan menunggu Kylie di balkon ini sampai sahabatnya ini kembali. Sekarang Layla menikmati kesendiriannya dengan alunan musik yang terdengar dari hall pesta. Suasana saat ini sangat damai dan sangat menenangkan, tapi sayangnya kedamaian ini tidak akan bertahan lama. Kenapa nggak bertahan lama? Karena sebentar lagi ketenangan ini akan diganggu oleh Claudine dan Matthias. Gue curiga banget kalau Claudine sama Matthias ini ada NPD deh. Kayak mereka tuh narsis banget sampai jatuhnya itu manipulatif ke orang lain. Tapi nyatanya emang orang-orang NPD ini banyak banget dan sangat berbahaya untuk mental-mental orang yang ada di sekitarnya. Kenapa gue tahu? Karena di sekitar gue juga ada yang kayak gitu. Kalau kamu suka sama Rick Emanuel ini dan aku harap kamu memang suka, kamu bisa klik tombol like-nya. Dan nanti kalau kamu gak suka, kamu juga bisa sumpah meledak aja orang-orang NPD ini. Dah gitu aja. Bye.